waktu di Amerika. Ceritanya kan dibilang, ah ini anak kampung injek tanah Amerika nih, lucu nih di sampai sono nih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Harisman, nama panggungnya Didi Ritem Soneta gitu. Saya lahir 14 Januari 65. Kalau suka memusik dari kecil, dari SD. Kalau nggak salah dari kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 gitu. Udah main musik pakai sapu sekolah tuh. Kalau mau piket tuh main gitar dulu pakai sapu. Dari situ udah seneng musik gitu. Awalnya mandolin dulu. Gitu. Tapi tidak terlalu ini ya, larinya ya ke gitar, jadinya ini condong lebih ke gitar gitu. Masih ada Pampers, Kus Plus itu dulu eranya tuh. Masih era pop gitu. Baru kesininya Soneta itu. Yang pertama dengar lagu-lagu itu Soneta itu. Sempet freelance antar grup-grup gitu dari sekitar lokasi kampung kita gitu ya dulu. Sempet juga ikut Mahkota dulu, Muksin Alatas dulu sempet, tapi nggak lama. Terus di Radesa juga nggak lama juga itu, cuma sempat pemain pengganti aja. Di samping freelance dulu saya tuh suka bergabung sama grup-grup pelawak di Jakarta gitu ya, seperti Jojon, seperti siapa dulu, S Bagio dulu yang Dian Group itu, suka dipakai musiknya gitu, ngiringin mereka gitu ya. Pada suatu ketika itu ada wartawan namanya Pak Wandi, mungkin sekarang udah orangnya masih ada Pak, almarhum saya belum tahu lagi nggak. Dia bercerita gitu kalau Soneta itu lagi membutuhkan pemain ritme gitu. Jadi saya bilang, masa sih, saya bilang gitu ya, masa butuh pemain ritme, masa saya sih gitu, kayaknya nggak, mungkin salah alamat nih gitu. Tiba-tiba didorong sama itu almarhum Bang Andi tuh, Ance dulu namanya, Dian Group itu pimpinannya dia tuh. Nah dia bersikukuh kalau saya bisa gitu main gitar di situ, kamu coba, insya Allah bisa. Nah dari situ motivasinya tuh saya datang ke sana, memberanikan diri lah gitu. Sampai kita datang ke studio waktu Pak Haji masih rekaman waktu itu sampai jam 4 pagi tuh. Tahun berapa ya, kurang 89 apa itu kalau nggak salah itu. Akhirnya ngobrol dengan Pak Haji pada saat itu ya, gugup takut gitu kan, nggak mungkin ya seorang Rhoma Irama mau ngobrol sama kita gitu kan. Ternyata banyaklah masukan-masukan dari beliau, sampai saya diantar pulang. Nah, setelah itu belum ada kabar berita lagi, saya terputus dengan beliau. Pada saat itu nggak ada komunikasi tuh, nggak ada belum ada sarana telepon, belum ada yang lain. Gini, dulu waktu ketemu pertama itu, waktu lagi rekaman itu, saya pulang diantar sama almarhum Pak Haji Umar waktu itu. Kebetulan kan Soneta waktu itu kan diantar tuh satu mobil gitu ya, antar jemput gitu kan. Saya paling terakhir karena saya di Bekasi kan, diantarlah saya tuh sampai di namanya Perapatan Rawa Panjang. Saya turun di situ. Nggak entah bagaimana ya Pak, pada saat itu tuh saya turun aja gitu, langsung saya turun, ya udah assalamualaikum, waalaikumsalam, saya naik ojek. Nah semenjak itu terputus tuh, nggak ada komunikasi lah sama sekali lagi, nggak ada. Saya pikir nggak jadi kali ini gitu ya, saya ngomong istri saya, nggak jadi nih mah, kayaknya ini mah Bapak bergabung sama Soneta ini, karena nggak ada kabar sampai sekarang. Nah ternyata ada pemain itu, pengganti itu. Nah setelah berapa tahun kemudian, Paguyuban Lawak ini mengadakan tablik akbar. Saya nggak tahu kalau penceramahnya Rhoma Irama, nggak tahu itu. Saya termasuk panitia penyambutan waktu itu. Seragam lah itu, pakai baju putih-putih kan.
Nah, udah. Begitu salaman, nah ini dia nih, dia katanya, ini catat alamatnya, gitu. Nah itu semenjak itulah baru ada komunikasi lagi gitu. Nah setelah masih waktu itu masih Iwan Jabe namanya itu kan, masih aktif di Soneta itu. Saya dipanggil nih ke Pondok Jaya, ke rumah Pak Haji. Nah saya nggak berani kan sendiri. Bang Andi tolong temenin saya dong, Bang Andi. Siap, saya anterin, dianterin lah. Sampailah ke rumah Pondok Jaya jam 8 pagi itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain. Bentar ya Pak Haji, masih di atas. Keluar Pak Haji masih pakai baju piyama itu, baju tidur, bawa gitar. Bawa gitar ya. Siapa namanya? Didi, kenalan gini-gini. Oh iya, yang tempo hari begini-gini. Ani mau belajar gitar main tuh nih. Wah, tuh yang namanya kaki nggak ada tulangnya, gemeter tuh. Namanya Raja Dangdut mau belajar gitar sama kita. Di situ tuh seru banget, saya deg-degan itu kalau bisa jantung berhenti itu jantung gitu. Saking gugupnya ya, gitu. Akhirnya, tuh bisa nyanyi nggak? Coba main lagu apa yang ente kuasain? Ini Pak Haji deh, ibu kota gitu kan nih. Nyanyi dia tuh ibu kota tuh. Nggak lama Pak Haji nyanyi, ngikutin gitu tuh. Nyanyi bareng gitu. Apa udah. Terus apa lagi? Dan lagu yang lain-lainnya gitu udah. Oke deh Di, kalau begitu. Terus selamat bergabung ya. Begitu kan udah tuh. Nah, besokannya ada apa minggu depannya baru kita latihan. 93 Juni kalau nggak salah itu. 1 tahun 2 bulan yang terputus komunikasinya. 1 tahun 2 bulan. 7 tahun saya beradaptasi itu dengan semua personil Soneta itu. 7 tahun adaptasi saya, baru terasa saya menyatu itu baru itu. Jadi bukan waktu yang pendek. Ini benar-benar main musik, ini bukan main-main, ini bukan asal bunyi, bukan. Pokoknya akurat banget gitu. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh. Jadi harus betul-betul tahu lagu itu, strukturnya semua, akord gitarnya semua itu harus tahu, perfect, mesti perfect banget. Belum lagi nanti ada gerakan-gerakannya itu, geografinya itu kalau salah bisa beradu kita. Jadi benar-benar ini akurat, benar-benar apa ya, perfect seorang, perfect banget gitu. Oh ya ada, jelas ada, beda bang, 100%. 180 derajat. Apa ya, berbeda ya kalau kita dengan musik-musik yang lain dulu ya, dengan grup-grup lain gitu ya, terkesan hanya hafal aja udah bisa main gitu kan, udah mau salah mau nggak ada tanggung jawabnya. Tapi kalau di Soneta nggak bisa begitu. Jadi gitar juga harus menyanyi gitu, harus menyanyi gitarnya itu nggak sembarangan, harus klop dengan yang lain-lainnya, semua harus kawin dengan musik-musik yang lain gitu. Nah itulah tantangan buat saya itu. Ya tentunya harus hafal juga lirik lagu-lagunya itu karena strukturnya itu ya. Kalau nggak hafal itu susah deh kayaknya. Banyak salahnya daripada benarnya gitu. Saya harus denger gendang dulu. Harus, karena basicnya dari gendang dulu. Setelah gendang bass, nah baru ada tuh yang namanya model-modelnya itu kan, beatnya gimana, ini apa, feel-feelnya di situ kan ada tuh. Nah itu terbentuknya dari situ, mengalir gitu, ngalir aja gitu. Kira-kira cocok nggak nih ya, gini-gini. Nanti kalau kita udah begini cocok, kalau Pak Haji diam berarti cocok gitu. Kalau Pak Haji bilang bisa nggak yang lain gitu misalnya, sama kayak Pak Jopim gitu kan, bisa nggak yang lain begini-begini, gitu kayak gitu. Jadi mengalir-ngalir aja gitu. Pada saat itu acara TV, kalau nggak salah NTV itu kalau nggak salah ya. Yang bulan Ramadan kalau nggak salah itu tayang seminggu sekali itu, ada kejadian musibah di keluarga saya itu. Istri saya meninggal dunia, gitu ya kan. Setelah sekian lama sakit, 1 tahun 7 bulan itu menderita, kan saya rawatin tuh, ya. Kelihatan tiap hari nyuapin makan, bersihin apa semua. Tiba-tiba dia meninggalkan saya gitu. Nah pada saat setelah disolatkan, kan Jumat tuh,
masuk ke liang kubur ini ya, saya hadapkan wajahnya itu ke tanah itu, masih terlihat saya ngelihat wajah istri saya ini. Sementara setelah itu saya harus tampil gitu loh, harus tampil siang itu juga. Lagunya pakai Kehilangan lagi judulnya, aduh hancur saya, nggak bisa main, tulang udah pada lunglai, udah nggak bisa main. Sampai saya tuh pelukan sama pemain keyboard Bang Koji pada saat itu, nggak bisa nyanyi, tapi Pak Haji nggak tahu itu, nyanyi aja deh. Soneta Femina teriak-teriak, Pak Haji itu Pak Didi kenapa, Pak Didi kenapa? Begitu ngeliat lagi, astagfirullahaladzim, maaf ya Di, bukan ke ente maksudnya, ini ke Jainuddin MZ Kiai, maksud saya tuh buat ke situ, tapi saya kena Pak Haji, begitu lagunya. Itu yang nggak terlupakan, live gitu, live. Saya nggak bisa main itu, hanya nangis aja udah. Gitu. Nah itulah yang nggak bisa terlupakan itu. Kalau sedihnya gitu ya. Tapi harus bagaimana, gitu kan? Tugas ya tugas, gitu. Yang lucu kalau latihan, gitu Pak Haji nih, kalau latihan kadang-kadang kan suka bercanda tuh. Kalau ada kesalahan suka, ya itu lucu-lucunya itu kalau Pak Haji lagi bercanda-bercanda begitu tuh. Itu momen-momen begitu tuh, pendekatan dekat sama Pak Haji gitu ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang ketawa bareng gitu sama personil lain gitu. Itu kadang-kadang begitu tuh lagi latihan tuh. Yang serius-serius, kadang-kadang serius. Kan sistemnya kayak tentara Pak Haji, kayak orang tentara gitu. Nggak bisa santai-santai latihan itu, nggak bisa duduk-duduk, harus berdiri, harus geografi. Nggak bisa nyantai-nyantai sambil ngobrol, nggak bisa. Itulah, seperti itu. Waktu di Amerika ceritanya kan dibilang, ini anak kampung injak tanah Amerika nih, lucu nih di sampai sono nih. Ini kan nggak tahu nih, waduh awannya beda sama awan kita gitu kan, wah hawanya beda, narik napas enak gitu, suhunya dingin lah gitu ya. Udah ceritanya kita nginep di apartemen gitu. berebut kamar. Temen saya salah satunya udah duluan bawa koper ke kamar, wah saya ketinggalan. Ya udah deh, lo situ deh nggak apa-apa. Tiba-tiba 5 menit kemudian, ente aja yang di situ, aneh di luar. Kenapa? Enggak, ente aja situ. Rupanya berhantu apartemen itu, angker. Baru tidur, baru malam tuh udah dipeluk, udah nggak sadar kita. Manggil-manggil udah nggak bisa itu. Jadi emang apartemen itu berhantu. Gitu. Ternyata bukan kamar saya aja, kamar rekan saya seperti Haji Opik dengan Bang Koji diganggu juga, Bang Herman dengan siapa Haji Adi diganggu juga, itu diganggu. Ternyata di sana begitu. Nggak tahu kalau yang lain ya, yang jelas berhantu di situ, benar. Itu lucu kalau diinget-inget tuh kerjaan di luar, ada hantu sampai sono gitu. Ya kegiatannya kadang-kadang mancing saya mah, hobi mancing. Mancing ya, usaha kecil-kecilan lah, itu tambahannya usaha kecil-kecilan, ngisi waktu luang aja. Rhoma Irama saya, Rhoma Irama, idola saya. Beliau ya seperti guru bagi saya. Guru seperti orang tua saya, seperti teman saya, sahabat saya. Seperti itu saya. Dengan beliau itu. Banyak yang pelajaran yang saya dapat dari beliau. Saya sepertinya begini, saya ingin meringankan tugas Pak Haji gitu loh. Pak Haji kan udah banyak harus hafal syair, harus banyak persoalan dia kan. Sementara apa yang bisa saya bantu gitu. Oh saya bisa bantu ini, insya Allah lah gitu. Saya mau meringankan tugas beliau, saya bantu cek sound di panggung. Ya saya kerjasama sama tim, sama teman-teman. Gimana? Oke nggak? Oke, ininya apa? Kontrolnya bagaimana? Oke siap, udah bunyi. Paling nggak jalur sudah siap semua, baru kita balan. Niatnya hanya ikhlas membantu gitu aja. Bukan karena disuruh atau enggak. Kesadaran saya aja gitu. Nah selama ini ya memang harus seperti itu gitu, nggak
tanpa pemain pengganti atau kayak asisten kita gitu ya. Tidak, kita langsung turun tangan langsung. Karena beliau juga tidak mau diwakili. Gitu. Beliau kan yang langsung vokalnya beliau. Ya kita, kalau beliau bisa kenapa kita nggak bisa gitu kan. Itu kan perbedaannya. Seperti itulah perbedaannya. Jadi kita tuh waktu GR, Jackson, kita semua yang tampil, bukan pengganti, bukan. Dan kita tidak menyiapkan pemain pengganti. Gitu. Mungkin masih banyak pesan-pesan beliau yang berupa syair lagu ya, yang masih harus disampaikan kepada pendengarnya. Mungkin nasihat-nasihat, dia punya apa ya, visi misi ke depan seperti apa, masih pedulilah gitu sampai dia bertahan sampai sekarang ini. Demi umat gitu, demi pendengarnya. Ya harapan saya sama dengan teman saya ya, semoga eksistensinya lebih ini lagi ya, siarnya lebih luas lagi, jangkauan lebih luas lagi, lebih bermanfaat dan berguna lagi, lebih bertingkat lah daripada yang keadaan sekarang gitu ya. Seperti itu saya. Saya bangga dengan dukungannya, dengan keberadaannya. Semoga terjalin ukhuwah lebih ditingkatkan lagi. Ya, banyak-banyak terima kasih lah dengan adanya Forza, karena tanpa Forza kita nggak ada apa-apanya nih. Jangan lupa tonton terus channel Forza DKI Jakarta Official. Like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.